Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lee Yung-chong merasa agak curiga. Selama beberapa hari terakhir, dia selalu menatap ke ujung sungai surgawi, selalu merasa seperti sesuatu telah terjadi di sana. Simbol berkedip-kedip dan pancaran kilat akan tiba-tiba meletus. Sayangnya, ketika dia masih 100 atau lebih li dari makam abadi, dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Dia sangat menderita dari kekuatan kutukan, dan dengan desahan ringan, dia berbalik. Dia baru saja muncul dari isolasi baru-baru ini, mengolah teknik berharga Suwani di dekat sungai surgawi. Dia berhasil memurnikan sepotong kayu ilahi petir yang dia tangkap dari sungai juga, yang menghasilkan manfaat besar. Aku ingin tahu bagaimana kabar saudara Huang. Mungkinkah dia benar-benar mendekati makam abadi? Dia berbalik untuk pergi, mengikuti jalan yang sama kembali. Segera setelah itu, dia kembali ke reruntuhan itu dan melihat monumen brilian setinggi 3.000 syang. Meskipun sudah lama berlalu, masih banyak orang di sini. Selain itu, ada ahli yang datang ke sini untuk melihatnya. Lee Yung-chong mendengar diskusi semua orang dan merasa cukup terkejut. Dia berkata pada dirinya sendiri, seseorang akhirnya mengubah peringkat kekuatan. Dia berjalan dan mengangkat kepalanya, dan kemudian dia segera menjadi ketakutan. Dia melihat sosok duduk diukir di bagian paling atas monumen ilahi. Meskipun karakter Huang agak sulit dikenali, itu masih cukup menarik. Kakak Huang. Huang! Dia segera mengerti bahwa pemuda yang dia temuilah yang membuat prestasi yang mengesankan ini. Ini membuatnya sangat terkejut. Dia sudah tahu bahwa pemuda itu sangat tidak biasa, tetapi dia tidak pernah mengira dia akan menjadi menakutkan ini, duduk di atas kepala Qin Changsheng. Yang disebut peringkat kekuatan mempertimbangkan usia seseorang, ranah kultivasi, dan berbagai faktor lainnya. Ini mewakili peringkat individu ketika dalam kondisi yang sama. Betapa tangguh! Meskipun dia sendiri adalah bakat yang luar biasa dan pernah dikenal sebagai yang tak tertandingi di sebuah provinsi, Lee Yung-chong tidak pernah menganggap dirinya sebagai seseorang yang bisa mengabaikan 10 provinsi. Dia tidak menguji dirinya di sini, karena dia tidak ingin orang lain mengetahui keberadaannya. Lee Yung-chong tahu bahwa makhluk tertinggi muda yang tangguh telah bangkit dan akan meninggalkan alam yang lebih tinggi terguncang. Sementara itu, dia beruntung bisa bertukar petunjuk dengannya, bahkan bertukar teknik berharga kilat. Pemuda ini seperti bintang gemerlap besar yang secara bertahap akan naik dan mengabaikan ke 3.000 provinsi. Beberapa orang mencurigakan datang ke Pulau Fien. Mereka kemungkinan besar datang untuk Huang. 3 bulan telah berlalu, namun tidak ada jejaknya yang ditemukan. Huang, kemana dia pergi? Mungkinkah dia mencapai ujung sungai surgawi? Lebih baik jika dia tidak muncul, atau dia mungkin dalam bahaya besar. Semua orang membahas ini. Mereka berasal dari sekte yang berbeda. Selama periode waktu terbaru, para ahli Immortal Mountain semua bergegas. Mereka mencari di sekitar untuk melihat orang macam apa Huang ini sebenarnya. Terlepas dari ini, ada orang-orang dari sekte besar lainnya yang bergegas. Dengan munculnya individu misterius yang dapat mengabaikan 10 provinsi, sensasi besar tidak dapat dihindari. Beberapa warisan abadi ingin mengikatnya. However, apakah kamu masih hidup? Orang bisa membayangkan betapa sedihnya perasaan tetua saat itu. Dia menderita bencana di Gunung Abadi. Jika dia mendapatkan berita tentang masalah alam bawah setelah itu, hatinya pasti akan sangat kesakitan. Kakek, di mana kamu? Aku harus menemukanmu. Dia tidak ingin kakeknya merasa sedih dan ingin memberitahu kakek 15 bahwa dia masih hidup,
bahwa dia bahkan bisa bertarung melawan bakat luar biasa dan bahwa dia akan bangkit di alam yang lebih tinggi. Mata Shi Hao berkabut. Dia berdiri di sini untuk waktu yang lama. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menetapkan tempat ini sebagai pusat dan mencari di mana-mana di sekitarnya. Kakek 15 pasti tidak mencapai akhir makam abadi, karena Shi Hao sudah mencapai akhir, namun tidak menemukan siapapun. Tidak ada jejak orang lain. Kakek pasti tidak berbalik karena takut ditangkap oleh orang-orang penjara hitam. Salah satu. Dalam hal itu, kemungkinan besar kakek 15 mengikuti sungai surga untuk sementara waktu, dan kemudian setelah merasa bahwa kekuatan kutukan terlalu besar, memutuskan untuk pergi, sehingga pecah. Ketika dia memikirkan hal ini, pikirannya melompat. Ada banyak makhluk kuat ketika seseorang tinggal jauh dari sungai surgawi. Mereka semua memahami teknik kilat tanpa kekurangan ahli yang menyalakan api ilahi mereka di antara mereka. Mereka sangat berbahaya. Kakek, kita pasti akan bersatu kembali. Shi Hao meninggalkan tepi sungai dan turun dari ketinggian di langit, terbang ke bumi besar Pulau Fien. Ini karena sungai surgawi mengalir di langit. Dia memanggil batu pemukul ilahi dan kaisar kupu-kupu agar mereka membantunya mencari petunjuk. Pulau Fien awalnya menggantung di udara. Ada semua jenis kabut listrik di mana-mana, dan itu sangat gelap. Itu juga luas dan tak terbatas, jadi mencari satu orang pasti akan sulit, dan juga berbahaya. Tidak jauh, sepasang mata emas menyala. Kemudian, teriakan keras terdengar. Garis listrik yang menyilaukan dan cemerlang terbang. Ini adalah ular aneh yang seluruhnya berwarna emas. Panjangnya 100 hang dengan tanduk hitam di kepalanya. Di punggungnya ada sepasang sayap transparan. Makhluk yang telah mencapai ranah ahli tertinggi ini secara sembunyi-sembunyi menyerang Shi Hao. Shi Hao tidak mengenali ular jenis apa ini, hanya mengetahui bahwa itu sangat beracun dan teknik berharga kilatnya tidak biasa. Dia tidak menghindar dan malah menggunakan kesempatan ini untuk menguji beberapa bulan kultivasinya. Dia membiarkan busur listrik itu memasuki tubuhnya dan bergabung dengan simbol petir tubuhnya. Dia bahkan tidak terluka sama sekali. Terlalu lemah, kata Shi Hao. Dengan mengangkat tangannya, seberkas api melonjak dari telapak tangannya, dan kemudian terlempar keluar. Dengan suara hong, ular aneh ini dibunuh, diledakkan menjadi arang hangus. Ketika petir berubah menjadi api, semua karakteristik destruktifnya dilepaskan. Ini adalah panen terbesar yang diterima Shi Hao dari makam abadi. Dia bisa melihat arah kultivasinya. Dia melanjutkan perjalanannya, tetapi pada akhirnya, sebelum bepergian sangat jauh, dia bertemu dengan beberapa ular emas aneh lainnya. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Salah satu dari mereka, setelah dibunuh, meninggalkan batu emas berkilauan di tempat aslinya. Bagian dalamnya berisi listrik dan simbol yang berkedip-kedip. Ini adalah bahan yang sangat berharga. Di Pulau Fien ini, ada sebagian kecil makhluk yang tubuhnya mengandung kristal jenis ini. Itu adalah bahan berharga untuk menyempurnakan senjata, jadi di dunia luar, mereka sangat berharga. Ketika ular emas aneh ke-8 terbunuh, Shi Hao merasa ada yang tidak beres. Dua matahari tiba-tiba meletus dengan kecemerlangan di depannya, tampak sangat mempesona dalam kehampaan. Surga! Rambut halus Shi Hao berdiri tegak. Fluktuasi kehidupan tiba-tiba meletus dari pegunungan. Itu sebenarnya adalah ular besar yang bersembunyi di sini, dan sekarang, itu hidup kembali dan menatapnya. Itu terlalu tebal. Ular ini membentangkan dirinya di atas bumi besar seolah-olah tidak bergerak selama beberapa ratus tahun. Debu telah menumpuk di tubuhnya, dan saat ini, mulutnya mengeluarkan seberkas cahaya petir yang sangat besar. Dewa! Ekspresi Shi Hao berubah. Dia memanggil listrik, berbalik dan segera pergi,
bergegas menuju sungai surgawi. Hong! Bumi besar terbelah. Tanduk hitam di kepala ular aneh itu bersinar, mengirimkan kilat yang meruntuhkan banyak puncak gunung di dekatnya. Sayap transparan di punggungnya bergerak, membawanya ke surga, mengejar Shi Hao. Pada akhirnya, ketika mendekati sungai surgawi, ia ragu-ragu setelah merasakan kekuatan kutukan dan hanya bisa mundur tanpa daya. Setelah mengalami bencana ini, Shi Hao menjadi jauh lebih berhati-hati. Ular aneh barusan itu tangguh, hampir menyeberang ke batas dewa yang sebenarnya. Itu sangat menakutkan. Kakek, kamu harus baik-baik saja, dia melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah menghadapi situasi berbahaya di Pulau Vien, dia menjadi sangat khawatir. Beberapa hari kemudian, Shi Hao memasuki wilayah lain. Dia menemukan kelabang Silversky yang panjangnya 100 yang. Itu membentang di tanah, melahap kabut petir dan menyebarkan racunnya keluar. Api ilahinya membakarnya dengan cara yang sangat menakutkan. Tempat ini tidak disebut wilayah berbahaya tanpa alasan. Dia bertemu bab kuno tingkat dewa lainnya. Shi Hao membuat jalan memutar di sekitarnya, tidak mengejutkan serangga ilahi yang saat ini sedang berkultivasi. Semakin dia menjelajahi daerah berbahaya ini, semakin dia merasa ketakutan. Makhluk-makhluk ini tidak sedikit. Mereka melahap pancaran petir dan menyerap kabut elektromagnetik saat mereka beristirahat di sini. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang mereka. Shi Hao terus mencari, melintasi banyak pegunungan. Dia menghadapi bahaya besar beberapa kali. Meskipun tidak ada pohon dan itu semua adalah bebatuan gunung, mereka juga menyembunyikan binatang buas yang sangat besar dan burung-burung ganas. Hai! Dia terkejut. Cahaya warna-warni berkilauan, seolah-olah sejumlah besar kunang-kunang beterbangan di sekitar sini. Itu sangat indah dan cantik. Namun, bahkan sebelum Shi Hao mendekat, simbol gemerlap berkedip dan raungan marah yang mengguncang dunia meletus. Itu adalah sekelompok kupu-kupu perak yang berjumlah ribuan hingga puluhan ribu. Mereka menggerakkan sayap mereka bersama-sama dan menunjukkan kekuatan mereka pada saat yang sama, secara tak terduga menghancurkan binatang buas emas berkeping-keping, meledakannya dengan pancaran listrik. Shi Hao menghirup udara dingin. Kupu-kupu yang terlihat lemah, ketika dikelompokkan bersama, sebenarnya sangat kuat. Ada begitu banyak kupu-kupu. Jika saya bisa memerintahkan mereka semua, maka itu akan sangat bagus. Saya ingin mereka semua membantu saya mencari kakek, kata Shi Hao lembut. Tiba-tiba, dari rambutnya, kupu-kupu kaisar bersinar, membuka tubuhnya. Itu mengangguk ke arahnya dan kemudian terbang menuju kelompok kupu-kupu perak. Hati-hati! Shi Hao menjadi heran. Dia tidak pernah menyangka kupu-kupu perak akan bertindak sendiri seperti itu. Namun, hasilnya benar-benar tidak terduga. Begitu kupu-kupu kaisar semakin dekat, kupu-kupu perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, tiba-tiba gemetar ketakutan di hadapannya. Shi Hao tercengang. Kupu-kupu kaisar masih merupakan larva yang belum tumbuh sama sekali, namun sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak heran ada legenda yang mengatakan bahwa kaisar kupu-kupu muncul di era kuno. Dengan goyangan ringan dari sayapnya, makhluk peringkat surgawi paling kuat di dunia hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu. Ini, kekuatan ras terlalu besar. Pada akhirnya, semua kupu-kupu perak terbang, bergegas ke segala arah untuk mencari petunjuk. Meskipun seperti ini, Shi Hao masih dengan cepat memanggil kaisar kupu-kupu kembali, takut beberapa kupu-kupu perak tingkat dewa mungkin muncul. Jika mereka tiba-tiba menyerang mereka, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Segera setelah itu, Shi Hao bertemu ras lain kumbang emas. Ini juga sekelompok makhluk yang berjumlah ribuan hingga puluhan ribu dan meringkuk bersama seperti biji emas. Mereka menutupi langit. Pada akhirnya, kupu-kupu kaisar mengepakkan sayapnya.
Dengan penampilannya, makhluk-makhluk ini semua menyatakan kesetiaan mereka juga. Lupakan Shihao, bahkan batu pemogokan ilahi terkejut, merasa bahwa ini agak tak terbayangkan. Kupu-kupu kaisar sebenarnya sehebat ini. Sayang sekali, saat itu hanya muncul sekali, dan itu juga di era kuno. Hanya dunia yang tahu banyak tentang itu. Batu mencolok ilahi berkata. Itu hanya membuat satu penampilan, tetapi penampilan itu saja sudah cukup untuk direkam, karena prestasinya hari itu terlalu berat untuk ditentang. Hanya dengan goyangan dari sayapnya, beberapa makhluk yang sangat kuat tersingkir. Segera setelah itu, beberapa populasi makhluk mulai bergerak di sekitar Pulau Vian untuk mencari kakek 15. Beberapa hari kemudian, kupu-kupu perak terbang, melepaskan fluktuasi spiritual untuk memberitahu Shihao bahwa ia pernah melihat individu bersenjata tunggal itu. Ada beberapa kupu-kupu perak yang pergi sendiri, berangkat jauh dari tempat tinggal klan mereka. Kupu-kupu ini persis seperti ini, kupu-kupu yang sudah lama berkeliaran di luar. Itu baru saja kembali. Apa? Ketika Shihao memperoleh berita itu, dia langsung sangat terguncang. Dia tidak pernah berharap melihat harapan begitu cepat. Dia buru-buru mendesaknya dan berkata, "Di mana?" Kupu-kupu perak memandu jalan. Itu juga memberitahu mereka bahwa itu melihatnya lebih dari setengah bulan yang lalu. Shihao terkejut, senang, dan khawatir. Bagaimanapun juga, kakeknya masih berada di Pulau Vian. Dia mengikuti kupu-kupu perak untuk jarak yang jauh dan akhirnya mencapai tujuan mereka. "Kakek, tolong katakan padaku bahwa kamu menjaga dirimu sendiri. Saya datang." Segera setelah itu, beberapa serangga emas terbang, mentransmisikan dengan indera ilahi mereka bahwa mereka melihat kakek 15 tepat di depan. Ada juga orang lain yang melacak jejaknya. Masih ada orang yang berusaha menemukan kakekku. Alis Shihao melonjak. Dia secara alami segera bergegas, penuh kekhawatiran bahwa mereka adalah musuh. Sama seperti itu, dia mencari melalui tempat ini. 2 hari kemudian, mereka menerima berita yang tepat bahwa ada orang yang memperlakukan kakek 15 dengan tidak baik, mengejarnya di sini. Tentu saja, ada sekelompok orang lain yang mencari tanpa niat jahat. Kelompok orang yang tidak memiliki niat buruk harus berhubungan dengan ayahku, kata Shihao lembut. Meskipun demikian, dia masih merasa sulit untuk tenang. Ada sekelompok orang yang mengejar kakek 15, ini membuatnya sangat marah, ingin bergegas ke sana sesegera mungkin. Segera setelah itu, dia menerima kabar buruk. Sekelompok orang yang memiliki niat baik tidak dapat menemukan kakek 15 dan sudah pergi. Gunakan segala cara yang mungkin. Harus menemukannya secepat mungkin. Suara Shihao bergetar. Dia mulai panik, merasa takut sesuatu yang buruk terjadi pada kakeknya. Ini adalah pengejaran yang hebat. Harus dikatakan bahwa Kaisar Kupu-Kupu sangat berguna kali ini, memiliki sekelompok makhluk tanpa dewa yang mengawasi mereka mematuhi perintahnya dan membantu dalam pencarian. Menemukannya, kita semakin dekat. 4 hari kemudian, dada Shihao naik turun dengan hebatnya. Ada sekelompok ulat sutra bumi yang tinggal di pegunungan ini yang memiliki petunjuk keberadaan kakek 15. Ulat sutra bumi ini bisa bergerak melalui bumi, dan mereka juga menangkap kilat. Sehari yang lalu, mereka melihat beberapa pria dan wanita mengejar seorang penatua. Buru-buru. Shihao mengepalkan tinjunya. Matanya berdiri tegak. Dia merasakan kegelisahan dan kemarahan. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mulai bergetar. Beberapa jam kemudian, Shihao melihat tanda-tanda pria dan wanita paruh baya. Kecepatan mereka tidak cepat atau lambat, dan mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh orang lain, juga mencari sesuatu. Saat ini, keduanya berbicara dengan lembut, mendiskusikan sesuatu di antara mereka sendiri. Dia cukup tangguh.
Meskipun dia berasal dari alam yang lebih rendah, dia cukup individual. Memang tidak sederhana, sebenarnya membebaskan diri dari jebakan kita beberapa kali. Kali ini, kami menemukannya lagi. Itu sama sekali tidak boleh menjadi tubuh spiritual. Setelah memburunya begitu lama, seharusnya sudah waktunya baginya untuk mati. Shi Hao mengoperasikan kekuatan ilahi yang tercatat dalam diagram 10.000 roh, menempatkan tubuhnya dalam keadaan hampir tidak ada. Dia diam seperti hantu saat dia mengejar mereka. Dia sangat gugup di dalam, takut sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi. Akhirnya, dia sampai di tempat tujuan. Di depan adalah ruang terbuka lebar, tetapi simbol akan melonjak dari waktu ke waktu. Seseorang meletakkan formasi hebat, menyegel tempat ini. Ada 6 ahli di sana, baik pria maupun wanita di antara mereka, mengelilingi seorang tetua bersenjata tunggal di dalam. Bersama dengan pria dan wanita yang baru saja tiba, ada 8 orang. Ada keberadaan tak terduga yang menyalakan api ilahi di antara mereka. Api ilahi berkobar, tampak sangat menakutkan. Aku ingin tahu, mengapa kamu mencoba membunuhku? Kata tetua bersenjata tunggal. Dia terkena cuaca dan lelah. Wajahnya mengungkapkan ekspresi perubahan besar. Tubuhnya juga dipenuhi noda darah. Itu karena Anda memiliki cucu yang baik yang memiliki 2 tulang abadi, dan seseorang tidak ingin Anda menyetujui hubungan Anda dengannya. Mereka tidak ingin Anda menggunakan ideologi dan cara perilaku aneh Anda untuk mendisiplinkannya, kata salah satu dari mereka. Cucuku, suara sesepuh bersenjata tunggal gemetar. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit, sepasang mata harimaunya yang seperti mata berisi air mata. Dengan sedikit kesedihan, dia berkata, saya masih punya cucu lagi. Cucu yang lain, kamu berbicara tentang alam bawah, kan? Dia sudah mati, dikubur setahun yang lalu. Orang lain berkata dengan dingin, tanpa ekspresi dan tidak berperasaan. Jelas bahwa tetua bersenjata tunggal sudah mendengar tentang informasi ini beberapa waktu yang lalu, mengetahui tentang masalah ini. Namun, dia masih terhuyung-huyung, merasa sangat kesakitan, seolah-olah dia mendapat pukulan terberat. Jangan merasa sedih, kamu masih memiliki cucu yang sehat yang memiliki 2 tulang di dalam dirinya. Di masa depan, kekuatannya pasti akan mengguncang ke 3.000 provinsi, menjadi nomor 1 di bawah langit. Seorang wanita tua yang menyalakan api surgawinya berkata, Qin Hao memiliki gunung abadi. Dia tidak membutuhkanku untuk mengkhawatirkannya. Penatua bersenjata tunggal merasa sedikit kecewa. Dia awalnya seorang pria baja, tapi sekarang dia tidak berdaya. Membawa kesedihan, dia berkata, cucuku, bagaimana kamu bisa mati? Shi Hao datang. Ketika dia melihat sesepuh ini begitu patah hati dan sedih, wajahnya yang tua penuh dengan kesulitan, matanya tidak bisa tidak memerah. Air mata panas mengalir di wajahnya. Kakek, aku masih hidup. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.